Halo semua, apa kabar? Baik-baik saja kan? Baiklah, di sini saya akan membahas class dan objek. Apa itu class dan juga apa itu objek dan apa contoh penggunaan dalam menggunakan. Baiklah, di sini saya akan membahas hal tersebut. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan definisi dari class. Class merupakan cetak biru atau template dari objek. Class hanya dipakai untuk membuat kerangka dasar atau bisa disebut untuk membuat sebuah desain, yang dimana nanti instansiasinya menggunakan objek, yang bisa diartikan bahwasannya class yang dibuat nanti akan mendefinisikan objek. Satu class bisa mendefinisikan banyaknya objek, seperti mobil. Kita punya mobil. Pasti mobil tersebut akan berbeda-beda warna dan juga berbeda-beda warna velgnya, terus berbeda-beda rodanya, seperti itu teman-teman. Dalam class dapat menyimpan data yang bisa disebut dengan atribut dan juga perilaku atau disebut dengan metode. Maksud dari perilaku ini yaitu seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan mobil tersebut bisa mengganti warna. Misalkan kita punya mobil warna merah, nah, kita bisa menggantinya menjadi warna biru atau warna kuning. Dan misalkan kita mempunyai mobil dengan velg berwarna merah, kita bisa menggantinya menjadi warna putih. Jika pada pemrograman prosedural variabel array dan fungsi terpisah, maka pada pemrograman berbasis objek atau bisa disebut PPO, variabel, array dan juga fungsi disimpan ke dalam suatu tempat, yaitu disebut dengan class dan lebih mudah. Pada class, variabel dan array disebut properti atau atribut, dan fungsi disebut dengan metode atau behavior. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas definisi dari objek. Objek merupakan segala sesuatu yang bersifat konkret maupun abstrak. Objek konkret merupakan segala sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Seperti halnya yang saya bahas tadi, yaitu mobil. Mobil tersebut nyata dan juga bisa dirasakan. Sementara objek abstrak adalah segala sesuatu yang ada bukan secara fisik, namun bisa dirasakan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti angin. Angin tidak berbentuk fisik atau tidak bisa melihat bentuknya, namun angin bisa dirasakan. Pada pemrograman berorientasi objek atau BBO, objek merupakan variabel yang merupakan hasil instansiasi atau pembentukan dari class. Jika class adalah blueprint atau template, maka objek adalah instansiasi atau perwujudan dari class tersebut, dan objek inilah yang akan digunakan. Satu objek hanya hasil instansiasi atau perwujudan dari satu class. Baiklah teman-teman, kita akan membahas contoh penggunaan class dan objek pada bahasa pemrograman. Pada gambar pertama merupakan pembuatan class mobil. Ini merupakan class untuk membuat sebuah desain. Dan pada gambar kedua merupakan pembuatan class main yang dibuat untuk membuat objek dari class mobil dan juga memiliki atribut dan juga memanggil metode atau yang seperti saya jelaskan untuk memanggil perilaku atau kita bisa mengubah data seperti itu. Dan pada gambar ketiga yaitu merupakan hasil dari pembuatan desain dari class atau bisa disebut dengan hasil dari class. Selanjutnya kita akan membahas analogi class dan objek. Baiklah teman-teman, pada penjelasan saya di atas merupakan pada bahasa pemrograman. Sekarang saya akan menjelaskan analogi class dan objek pada penggunaannya sehari-hari. Teman-teman bisa lihat pada gambar pertama merupakan cetak biru atau blueprint atau merupakan template desain yang akan kita buat, yaitu mobil. Dan pada gambar kedua merupakan hasil dari class atau hasil instansiasi dari class. Jika teman-teman menanyakan
Mengapa ada banyak mobil dengan warna yang berbeda dari yang sama? Itu merupakan data, warna merupakan data yang disimpan. Jikalau kita ingin mengubah data, atau jikalau kita bisa membuat objek yang berbeda, yaitu seperti data misalkan ingin menyimpan warna biru, dan juga data bisa menyimpan warna merah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan saya itu, class merupakan cetak biru atau blueprint yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Sementara objek merupakan hasil instansiasi dari class. Class dan objek ini saling berhubungan, di mana class membutuhkan objek untuk mewujudkan hasil desain yang sudah dibuat, sementara objek membutuhkan desain atau membutuhkan class untuk membuat desain agar menghasilkan objek yang bagus. Seperti itu teman-teman. Kalau ada salah jalan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan properti dan metode dalam Java. Yang pertama, properti dalam Java. Pengertian properti adalah variabel dalam kelas, menyimpan data yang berhubungan dengan objek, dan memiliki modifier akses, yaitu public, private, dan protect. Berikut contoh properti dalam Java. Berikutnya ada method. Method adalah fungsi dalam kelas. Fungsinya melakukan operasi atau aksi pada objek dan bisa memiliki parameter dan return value. Contoh metode codingan metodenya ini seperti ini ya. Dan slide berikutnya ini menampilkan properti dan metode dalam satu kelas. Dan ini pemanggilan properti dan metode. Berikut kesimpulan dari materi properti dan metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Fajar TI. Di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu konstruktor dan destruktor dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana cara kerja keduanya, manfaatnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari pengertian konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah metode khusus dalam suatu kelas yang akan otomatis dieksekusi saat objek dibuat. Fungsinya adalah untuk menginisialisasi data awal pada objek. Misalnya saat kita membuat objek mobil, konstruktor bisa digunakan untuk langsung mengatur warna dan tipe mobil tersebut. Jadi intinya ini untuk menginisialisasi data. Nah, kemudian cara kerja konstruktor. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Konstruktor dapat menerima parameter untuk mengisi nilai properti dari suatu objek dan memastikan bahwa setiap objek memiliki data awal yang sesuai. Contohnya dalam pemrograman Java dapat kita lihat di bawah ini. Kemudian pengertian destruktor. Sebaliknya, destruktor adalah metode yang otomatis dieksekusi saat objek dihapus atau tidak lagi digunakan. Fungsinya untuk membersihkan memori atau memutus koneksi pada sumber daya. Misalnya saat kita selesai menggunakan database. Akan tetapi, tidak semua bahasa pemrograman memiliki destruktor. Contohnya seperti Java, bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, cara kerja destruktor. Destruktor bekerja secara otomatis ketika objek tidak lagi digunakan, bertujuan untuk membebaskan memori dan sumber daya yang tidak lagi diperlukan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian destruktor ini tidak selalu ditulis secara eksplisit dalam kode, karena beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman Java menggunakan garbage collector untuk mengelola memori secara otomatis. Ketika suatu objek tidak lagi memiliki referensi, garbage collector akan menghapusnya dari memori untuk menghindari kebocoran memori. Nah, berikutnya di sini dapat kita lihat
perbandingan konstruktor dan destruktor. Konstruktor dipanggil pertama kali saat objek dibuat, sedangkan destruktor dipanggil saat objek dihapus. Nah, di sini juga ada analogi konstruktor dan destruktor. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa mengibaratkan konstruktor sebagai proses menyalakan mesin mobil sebelum digunakan, sedangkan destruktor adalah proses mematikan mesin sebelum meninggalkan mobil. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek, sedangkan destruktor digunakan untuk membersihkan sumber daya sebelum objek dihapus. Dengan memahami keduanya, kita bisa membuat program yang lebih efisien dan terstruktur. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas sekarang ini adalah tentang setter dan getter. Setter merupakan satu metode yang dibuat untuk mengisi atau mengubah nilai pada suatu properti. Pembuatan satu metode setter dikhususkan untuk mengisi atau mengubah satu properti saja. Walaupun sebenarnya metode setter dapat digunakan untuk mengubah atau mengisi banyak properti sekaligus. Akan tetapi metode setter ini dikhususkan untuk satu properti saja. Penamaan metode setter yang biasanya dibuat oleh programmer adalah dengan nama set nama property. Walaupun sebenarnya dengan nama lain bisa juga. Tapi yang lebih umum dibuat oleh programmer adalah set nama property. Metode setter bersifat tidak mengembalikan nilai atau void, karena hanya digunakan untuk mengisi dan mengubah nilai pada properti. Getter merupakan suatu metode yang dibuat untuk mengambil nilai pada suatu properti. Jadi, ketika sudah membuat objek dan mengisi nilai di dalam suatu objek tersebut, kita bisa menggunakan metode getter untuk mengambil nilai dalam properti yang sudah diisikan nilai. Pembuatan satu metode getter dikhususkan untuk mengambil nilai dari satu properti saja. Seperti metode setter, getter juga dikhususkan untuk mengambil nilai dari satu properti saja. Walaupun sebenarnya bisa digunakan untuk mengambil banyak nilai properti sekaligus. Penamaan metode getter yang biasanya dibuat oleh programmer adalah dengan nama get nama properti. Metode getter sendiri bersifat mengembalikan nilai atau return karena digunakan untuk mengambil nilai pada properti. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan setter dan getter. Yang pertama, meningkatkan keamanan data, memberi kemudahan dalam mengisi, mengubah, dan mengambil nilai pada properti. Selanjutnya, dapat mengganti sebagian kode tanpa harus takut memberikan gangguan pada kode yang lain, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analogi setter dan getter. Di sini kita mempunyai kelas mobil, yang mana propertinya berupa warna, merek, jumlah roda, jumlah spion, dan opol. Dan metodenya berupa tambah kecepatan, buka jendela, buka bagasi, dan jalankan mobil. Misalnya kita membuat suatu objek dengan nama mobil 1, kemudian kita isikan dengan argumen pada properti warna dengan argumen hitam, pada properti merek dengan argumen Toyota. Kemudian kita ingin mengubah isi properti warna menjadi warna putih. Kemudian mengubah isi pada properti merek dengan BMW. Hal tersebut tidak bisa karena akses modifiernya sudah menjadi private atau protected. Jadi menggunakan cara yang biasa tidak bisa. Dan apabila kita mencoba mengambil nilai pada suatu properti itu,
Contohnya di sini adalah mobil 1 titik warna. Untuk mengambil nilai pada properti warna juga tidak bisa karena akses modifiernya. Maka dari itu, metode setter dan getter ini dapat dipakai dengan menggunakan metode set warna dan set merek untuk mengubah isi dari properti warna dan merek, kemudian menggunakan metode get warna untuk mengambil isi dari properti warna. Selanjutnya adalah materi inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan mempunyai konsep seperti orang tua yang memberikan warisan kepada anaknya. Inheritance sendiri didefinisikan saat membuat kelas baru. Satu kelas bisa memiliki banyak keturunan. Begitupun sebaliknya, banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari satu kelas. Kelas orang tua yang mewarisi harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat kelas anak yang diwarisi. Kelas anak atau yang diwarisi akan memiliki semua properti dan metode yang dimiliki oleh kelas orang tua yang mewarisi. Kelas anak yang diwarisi bisa memiliki properti dan metode baru selain dari yang diwariskan oleh kelas orang tua. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan inheritance. Yang pertama, untuk menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat. Yang kedua, memudahkan pembuatan kelas yang lebih spesifik. Yang ketiga, dapat membuat program yang kompleks dengan kode yang tidak terlalu banyak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analogi inheritance. Di sini kita mempunyai 3 kelas, yaitu kelas mobil sebagai pewaris dan 2 kelas lagi, yaitu kelas truk dan mobil sport sebagai kelas yang diwarisi. Pada kelas mobil memiliki properti itu warna, merek, jumlah roda dan lainnya, dan metode tambah kecepatan, buka jendela dan lainnya. Apabila tidak menggunakan konsep inheritance dan menggunakan cara yang biasa untuk membuat kelas yang spesifik pada mobil seperti truk dan mobil sport, maka pembuatan properti dan metode harus dibuat ulang. Hal ini merupakan cara yang kurang efektif. Akan tetapi, jika kita mengikuti konsep inheritance dan kita ingin mengikuti properti dan metode yang sama seperti pada kelas mobil, kita tidak perlu lagi menuliskan ulang properti dan metode seperti kelas mobil, karena isi dari properti dan metode akan ikut tercopy pada kelas turunannya, yaitu kelas yang diwarisi seperti kelas truk dan mobil sport. Kemudian, kelas yang diwarisi ini dapat membuat properti dan metode yang baru, walaupun properti dan metode yang baru ini tidak terdapat di kelas mobil atau kelas orang tuanya.